Mustafa, juara 3 Akademi TNI 2016. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke negeri Cina, pulangnya sudah waktu malam. Menjawab salam wajib hukumnya karena kita orang Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doain semoga masuk surga. Yang gak jawab salam saya doain semoga masuk amin. Semoga masuk amin. Amin Allahumma. Amin. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat pimpinan Pondok Tahfiz Al Quran Munawwar Al-Ustaz Dr. Haji Ahmad Faiz LCMA, yang kami hormati Ustaz Kepala MTS Tahfiz Al Quran Munawwar Al-Ustaz Dr. Akil Gazi Mansur MSD, yang kami hormati Kepala MAS Tahfiz Al Quran Kabupaten Kudus Al-Ustaz Sulismani SPDI SPD, yang kami hormati Dewan Ansasib Pondok Tahfiz Al Quran Munawwar, dan tidak lupa pula teman-teman seperjuangan yang kami banggakan. Pada malam hari ini kami berdua akan menyampaikan sebuah pidato dengan tema SKO. Semangat kemerdekaan orang Indonesia. Pada saat Indonesia asli, indah menawan, melimpah, pada saat itu juga datang bangsa Belanda ke Indonesia untuk berdagang. Ternyata lama-kelamaan bangsa Belanda itu berniat untuk menjajah Indonesia dengan cara mengadu domba kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Cara yang kedua adalah dengan cara memperbudak bangsa Indonesia dengan senjata canggih yang mereka punya. Selama 350 tahun lamanya. Kemudian merasa hal itu tidak adil, para ulama-ulama Indonesia, para pejuang, para pahlawan Indonesia bermusyawarah untuk mengatasi hal tersebut. Mereka semua rela mempertahankan
jiwa raga, harta benda, bahkan keluarganya pun rela ditinggalkannya hanya untuk terwujudnya kemerdekaan di negara Indonesia. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, untuk menghargai jasa-jasa para pahlawan, kita harus bisa meyakini bahwa diri kita sebagai generasi pemuda penerus bangsa bisa melakukan yang terbaik. Untuk melakukan yang terbaik, maka kita harus semangat, jangan malas-malas, kemudian pertanyaannya adalah di mana, bagaimana, dan dengan apakah kita bisa menggapai kemerdekaan yang sejati ini? Mau tahu? Jangan kemana-mana, ikuti pesan-pesan berikut. Manis rasanya empedu, manis rasanya gula, sakit-sakit dahulu, baru kemudian berbahagia. Kalau memang benar-benar menginginkan kemerdekaan yang sejati, maka penderitaan adalah langkah awal keberhasilan. Itulah kata Imam Gandhi Indonesia, Konvensi Roma, Al-Qur'an. Hadirin rahimakumullah, semangat nasionalisme generasi muda sangatlah penting, karena nasionalisme dapat membentuk kesetiaan terhadap bangsa dan negara tanpa memandang ras, suku, golongan, dan agama. Kita semua harus bisa membangkitkan semangat para generasi muda, dan kita juga harus bisa memotivasi pendidikan terhadap generasi muda. Dengan memperingati hari kemerdekaan kita, kami berharap semoga kita bisa lebih semangat lagi untuk meningkatkan jiwa patriotisme dan nasionalisme kepada tanah air tercinta, dan lebih meningkatkan semangat kita untuk belajar lebih giat lagi, agar kita sebagai generasi muda bisa menjadi generasi yang membuat negara tercinta kita menjadi makmur dan tentram. Kemudian para ulama-ulama Indonesia bermusyawarah agar terciptanya kemerdekaan Indonesia. Terus apakah yang harus kita lakukan untuk menghargai jasa para ulama-ulama tersebut? Yang pertama adalah menuntut ilmu. Kita sebagai pelajar, sebagai santri, wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, apalagi untuk menghafalkan Al-Quran. Karena apa? Kalau kita menuntut ilmu, kalau kita menghafalkan Al-Quran, insya Allah hidup kita akan tenang, hidup kita akan cerah, dan insya Allah negara kita akan maju. Amin Allahumma. Yang kedua adalah toleransi. Kenapa kita harus menanamkan sifat toleransi? Karena di negara kita ini tidak hanya agama Islam, tapi ada juga yang beragama Kristen, ada yang beragama Buddha, dan agama yang lainnya. Kalau kita mempunyai sifat toleransi, kita bisa menghargai orang-orang yang selain agama Islam. Karena apa? Negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia,
Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Betul? Yang ketiga adalah pengabdian kepada negara. Kita harus mengabdi kepada negara dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Misalnya, menaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Saat ini banyak kita lihat pejabat-pejabat Indonesia yang melakukan korupsi. Apakah itu tindakan yang benar? Apakah itu tindakan yang bermoral? Apakah tindakan yang berperi kemanusiaan? Tidak. Maka dari itu kita semua wajib hukumnya untuk menuntut ilmu, untuk menghafalkan Al-Quran agar bisa menjadi pemimpin-pemimpin Indonesia yang berakhlak dan karimah. Amin Allahumma. Amin. Karena negara kita, negara Indonesia yang menanti seorang pemimpin yang bisa menghafalkan Al-Quran, berakhlak dan karimah, disiplin dan jujur. Yang akan menjadi pemimpin tersebut adalah kita semua yang pondok pesantren Tahfidzul Quran. Amin Allahumma. Jadi kesimpulannya hadirin rahimakumullah, sebagai santri yang taat kepada agama dan negara, wajib hukumnya bagi kita untuk menuntut ilmu dan menghafalkan Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Padahal pahlawan-pahlawan kita telah berusaha sebaik mungkin, mau belajar saja susah. Makanya kita itu sekarang harus rajin belajar, yang serius jangan tidur. Setuju? Hadirin rahimakumullah. Sebelum kami tutup pidato yang kami sampaikan, saya akan memberikan sebuah lagu. Marilah seluruh santri. Sekali lagi. Marilah seluruh santri yang berquran, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi Indonesia, satukan tegak untuk masa depan. Bergerak, itulah pedomanmu. Rintangan kesakan dirimu. Indonesia maju, Al-Quran pedomanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Nyalakan persatuan. oleh menawan, Daya umat Islam. Demikian saya dapat kami sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf bila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan bila ada kelebihan, mohon dikembalikan. Sebelum saya tutup, pidato saya kali ini ada sebuah pantun. Makan nasi ikan kakap, minumnya air tempayan. Jangan lihat siapa yang cakap, tapi lihat apa yang dikatakan. Masak air biar matang, buah mangga enak rasanya. Lihatlah kami yang paling ganteng. Banyak ilmunya. Amin Allahumma. Wassalamualaikum warahmatullahi